Selamat pagi, Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita semuanya penuh dengan sukacita karena Tuhan telah menolong kita semuanya. Dan saat pagi hari ini kita akan kembali ibadah online dan kita akan mulai dengan satu pujian, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Kita akan sembah Tuhan, siapkan hidup kita. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus, anugerah-Mu yang besar. Kembali kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas waktu yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dalam hidup semua yang kami kasihi pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan, kami siap memuliakan nama-Mu. Biarlah kami semua yang ada di rumah masing-masing beserta dengan keluarga, terpuji nama-Mu. Kami siapkan ibadah dari awal tengah sampai akhirnya. Biarlah sukacita surgawi melingkupi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah pada pagi hari ini, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kasih-Nya Allah kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah beserta dengan keluarga, ya saya percaya saat ini benar-benar Tuhan Yesus melihat hati kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu berkuasa di bumi dan di surga. Itulah Yesus yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Allah kita, Dia yang berkuasa atas semua ciptaannya. Puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan pujian yang terakhir untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, Aku Bernyanyi Bahagia. Haleluya. Ciptaan baru
pujian kami pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami dengan jemaat-Mu di tempat ini yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Keluarga kami juga yang beribadah di rumah masing-masing. Kami bersama-sama saat ini kami bernyanyi karena kami bahagia memiliki Yesus yang luar biasa. Kami percaya pujian kami pagi hari ini biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Allah yang hidup. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini kami akan dengarkan bersama-sama, menjadi kekuatan, penghiburan, bahkan Tuhan menjadikan satu pengharapan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi juga seluruh sidang jemaat-Mu, keluarga kami, semua famili kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena
kita bisa melewati sepanjang minggu ini dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada minggu kemarin. Dan saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya biarpun kita saat ini tidak bisa tatap muka secara langsung, tetapi saya percaya ketika kita menjadi orang yang benar-benar merindukan Tuhan, maka disitulah Tuhan akan melawat kita. Dan saat ini Bapak Ibu, benar-benar Tuhan melihat setiap hati kita, ketaatan kita untuk kita datang kepada Tuhan tidak dilihat oleh siapapun, tetapi ada satu pribadi yang sangat luar biasa yang selalu mendampingi kita, selalu ada di saat kita membutuhkan pertolongan. Puji nama Tuhan, kita siapkan hidup kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema atau judul pada saat pagi hari ini, yaitu Aku ini jangan takut. Luar biasa. Kita akan belajar bersama-sama melalui renungan yang akan kita bawa dalam perjalanan iman kita sepanjang minggu ini. Untuk mengawali pembacaan pada pagi hari ini, saya akan membacakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, Aku ini jangan takut. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu saat ini bahwa ketakutan sedang melanda seluruh dunia. Ketakutan sedang melanda seluruh umat manusia. Tentunya saudara, pada saat ini kita melihat bukan hanya virus corona atau COVID-19 yang saat ini merajalela, tetapi kita melihat ketakutan merajalela di mana-mana. Dan ketakutan itu tidak mengenal usia saat ini, tidak mengenal ras, suku, agama, ataupun golongan, atau status apapun saat ini sedang terkena virus ketakutan itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan sangat mengasihi kita, kita sudah dipilih oleh Tuhan, sehingga segala sesuatu yang sedang terjadi, bahkan yang saat ini pun terjadi, kita sudah mengerti bahwa firman Tuhan akan terus digenapi dan sudah digenapi pada saat ini. Maka dari itu, pada saat ini kita boleh melihat, Aku ini jangan takut. Bapak Ibu, perkataan atau tulisan ayat ini atau perkataan ini adalah sangat sedikit sekali dikatakan Aku ini jangan takut. Tetapi yang mengatakan ayat ini, yang mengatakan firman ini adalah Tuhan sendiri. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, di mana Dia mengatakan Aku ini jangan takut. Biarpun saat ini kita dilanda ketakutan, setiap hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang takut setiap detik, setiap jam. Saudara, tetapi kita punya pribadi yang sangat luar biasa. Yesus pada pagi hari ini, Dia mengatakan, Aku ini jangan takut. Tuhan Yesus menenangkan kita semuanya. Tuhan Yesus memberikan satu perlindungan. Tuhan Yesus memberikan satu pengayoman yang sangat luar biasa. Dia mendampingi kita, umat yang percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan, Aku ini jangan takut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan saat ini sedang melanda, virus ketakutan. Tetapi firman Tuhan
kita akan renungkan bersama-sama. Ya, apa artinya Tuhan mengatakan aku ini jangan takut? Itu adalah satu membuktikan Tuhan kita itu adalah Dia sebagai Bapa kita, yang seperti Bapa kita di dalam dunia. Dia melindungi anaknya, Dia mengayomi keluarganya. Sehingga saat ini, di saat-saat ya dunia sedang dilanda dengan virus ketakutan, ya, dengan adanya COVID-19, tetapi Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan. Sehingga Dia mengatakan pagi hari ini, untuk kita berjalan sepanjang minggu ini, Dia mengatakan aku ini jangan takut, karena Tuhan selalu ada menyertai kita. Bahkan di dalam ayat selanjutnya Dia mengatakan bahwa di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, ya, saya akan membacakannya. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Luar biasa. Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus, Tuhan kita tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Ya, Bapak Ibu, ketika kita takut, maka imun kita akan menjadi lemah. Ya, ketika kita takut, maka iman kita juga menjadi goyah. Ketika kita takut, maka pengharapan kita juga akan menjadi sirna. Ketakutan yang akan menguras tenaga kita, sehingga kalau imun kita sudah lemah, maka segala penyakit itu akan datang dalam kehidupan kita. Karena saat ini digencarkan kita harus kuat iman dalam menghadapi pandemi saat ini. Kita juga harus kuat di dalam imun kita, supaya kita akan menjadi orang yang kuat, imun iman. Amin. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau saat ini kita melihat Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Berarti ketika kita tidak takut, maka kekuatan kita akan dialirkan dari surgawi. Tapi ketika kita menghadapi suatu ketakutan, kekhawatiran yang menghimpit perjalanan hidup kita untuk kita melewati sepanjang hari, kalau kita boleh melihat, mungkin Bapak Ibu yang di jalan raya, di kota, setiap hari mendengar ambulan yang lewat. Tetapi Bapak Ibu, di sini Tuhan menjanjikan, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Artinya ketika kita tidak takut, maka di situ kita akan sempurna di dalam kasih kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada 24 jam, seringkali saya katakan. Dan di sini katakan bahwa Dia juga adalah Allah yang memberikan juga ketertiban. Luar biasa. Di sini juga dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ketakutan mengandung hukuman. Hukumannya apa? Apa kita di penjara, di sel? Bukan. Tetapi ketika kita takut, maka saya katakan di awal tadi, maka imun kita akan menjadi lemah.
Ya, ketika kita takut, ya, maka ya pikiran kita dihantui dengan ketakutan itu, maka kita akan menjadi lemah, tidak berdaya, ya, tidak enak makan, ya, tidak semangat karena kita dalam ketakutan. Maka itu Bapak Ibu, di sini ketika kita takut, maka Tuhan katakan kasih kita itu kurang sempurna kepada Tuhan. Maka dari itu, ya, biarlah kita akan lawan ketakutan itu dengan iman yang kuat kepada Tuhan. Ya, kita akan terus menyanyikan kepada Tuhan bahwa aku bahagia, aku memuji Yesus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Karena Yesus itu sangat luar biasa. Dia adalah harta kita, Dia adalah Bapa kita. Dan di sini dikatakan juga, ya, bahwa roh yang ada di dalam hidup kita ini lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam alam semesta ini. Kita akan melihat kebenarannya di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Luar biasa. Roh yang ada di dalam diri kita, di dalam diri setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka roh kita ini lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Penguasa di udara, kuasa kegelapan pun, ya, itu akan sirna, akan kalah, karena roh yang ada dalam kehidupan kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Maka dari itu, mari kita perkuat iman kita supaya kita terus, ya, ketika Yesus ada dalam kehidupan kita, kasih kita itu, ya, kasih yang sungguh-sungguh, ya, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka tadi katakan bahwa Tuhan katakan, aku ini, jangan takut. Sehingga biarlah sepanjang minggu ini kita akan jalani bersama-sama. Maka itu saya mendengar, ya, 2 kabupaten saat ini dia sedang mengatakan, ya, tidak akan menyiarkan tentang COVID-19. 2 kabupaten itu yang baru saya dengar, Kabupaten Wonogiri dan juga Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Banyuwangi, dia menyerukan tidak akan, ya, menyerukan, tidak akan memberitakan, tidak akan memposting tentang berita-berita COVID-19. 2 kabupaten ini, dan ada orang yang menanggapi itu, kiranya Kabupaten Bondowoso juga demikian. Bapak Ibu, kenapa 2 kabupaten yang baru saya dengar ini dia tidak akan memberitakan? Karena ketika semua orang, ya, baik anak-anak, kaum muda, semua orang, ya, mendengar tentang COVID-19, mereka menjadi takut, menjadi momok, menjadi waduh, ya, tidak karuan, saudara. Maka itu saat ini, ya, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, biarlah ketakutan itu kita akan lawan dengan iman bersama-sama, ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama setiap hari. Benar firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita akan renungkan bersama-sama, sehingga kita yakini, kita percayai ketika ada Yesus dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera, sukacita, bahkan keamanan, perlindungan akan dijamin bagi kita dan orang-orang yang kita sayangi dimanapun kita berada. Saat ini Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan kita, ya, renungkan bersama-sama bahwa Yesus mengatakan, menenangkan kita semuanya. Dia mengatakan, aku ini, jangan takut, ya, karena Tuhan beserta kita selama-lamanya sampai bumi ini, ya, dihancurkan. Tuhan akan terus menyertai kita. Dia akan terus berimanuel dalam kehidupan kita, buat keluarga kita, ya, asal kita menyadari bahwa biarlah
kita akan terus bergandengan tangan untuk melenyapkan, mengusir segala ketakutan, menjadi suatu semangat, sukacita, dan bahagia senantiasa. Puji nama Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus akan memberikan kepada kita semuanya untuk bisa merenungkan bersama-sama dalam perjalanan kita sepanjang minggu ini. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati. Biarlah kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Diberkatilah kita semuanya sepanjang minggu ini. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami akan terus senantiasa menjadi orang yang bersukacita dan tidak takut terhadap apapun, karena Tuhan ada bersama dengan kami, beserta dengan keluarga kami, beserta dengan saudara-saudara kami. Terpuji nama-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Apapun pergumulannya, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai keluarga kami juga, bahkan negara dan bangsa kami, Indonesia yang kami kasihi, kami cintai, kabupaten kami di mana kami berada, juga semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, kami terima kuasa-Mu, kesembuhan-Mu, pemulihan-Mu pada hari ini, dan kami tutup ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa, mari Tuhan curahkan berkat-Mu pada kami semuanya, curahkan berkat Abraham, curahkan berkat Ishak, curahkan berkat Yakub, terlebih curahkan berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan terus melingkupi hati, pikiran dan jiwa kami bersama mulai hari ini sampai selama-lamanya Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan